Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita kali ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini ya Bapak. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian sembah kami buat Engkau Tuhan, atas setiap perbuatan mengheran dan ajaib dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kami siap juga Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua melalui kuasa kasih firman-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, hadirlah juga Engkau memberkati kami ya Bapa. Karena kami siap untuk menerima berkat-Mu. Dan buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan sama-sama nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan kita yang ajaib dan heran. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Yeah. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami ya Bapa. Hanya Engkau ya Yesus, yang memberikan kami masa depan penuh harapan. Thank you Jesus.
nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya, sebuah sukacita saya dapat berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan yang diberkati ya. Setiap saudara yang mengikuti program ini, saya sapa shalom buat semuanya. Puji Tuhan, saya percaya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan, amin. Haleluya. Nah, saudara, saya sedang menyampaikan seri khotbah mengenai berdayakan talenta Anda. Bilang sama sebelahmu, berdayakan talentamu. Berdayakan talentamu, jangan disembunyikan, jangan dikubur talenta itu. Ya, berdayakan. Oke. Saudara, setiap kita sudah diberikan oleh Tuhan minimal 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5. Puji Tuhan. Nah, talenta itu berupa apa saja? Ya, talenta itu berupa bakat, berupa kecerdasan, berupa karunia. Setiap kita ada bakat, diberikan kecerdasan, diberikan karunia. Ya, ada yang bisa musik, ada yang jago di bahasanya. Wah, ada yang hebat di matematika. Kalau belajar matematika tuh ya cepat sekali. Ya, tapi kalau saya belajar matematika, waduh, bergumul saudara. Ya, rasanya bodoh sekali kalau sudah bicara soal matematika. Tapi bukan berarti saya bodoh, saya punya kecerdasan di hal yang lain, di bidang yang lain. Sama juga kalau saudara nggak bisa fisika, bukan berarti saudara tuh bodoh. Hanya itu bukan kecerdasanmu mungkin, kecerdasanmu di hal yang lain, kebisaanmu, kemampuanmu, bakatmu, ya di bagian yang lain. Nah, Tuhan mau kita explore itu, Tuhan mau kita kembangkan, berdayakan apa yang menjadi kekuatan kita atau apa yang menjadi potensi kita, ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, setiap kita memiliki talenta. Ada yang juga punya karunia menyembuhkan, ya, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia pengetahuan, karunia berkata-kata dengan hikmat. Oke, apapun nama kecerdasan itu, bakat atau karunia itu bukan hanya untuk Anda tahu dan bagi diri Anda. Tetapi Tuhan mau semuanya di apa? Yes, diberdayakan. Ketika kita memberdayakan talenta kita, saudara, maka kita sedang ikut memperbaiki. Memperbaiki apa? Kejadian pasal 6 berkata semuanya sudah rusak. Gara-gara perilaku manusia yang jahat, ya. Semua ciptaan Tuhan menjadi rusak. Nah, ketika kita berdayakan talenta kita, sebetulnya ada kontribusi di situ yang kita berikan untuk memperbaiki yang sudah rusak. Kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Kita membuat peradaban yang lebih maju lagi. Ya, kita membuat perbedaan dalam kehidupan ini. Dengan kita memberdayakan talenta kita, kita juga memberkati orang lain. Ya, ketika saya menulis buku-buku, saya dapatkan banyak sekali feedback dari mereka yang membaca buku-buku saya. Mereka bilang mereka diberkati. Ada beberapa pernikahan yang tadinya sudah mau cerai, tapi batal cerai. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada mereka ketika mereka membaca buku yang saya tulis. Nah, artinya apa, saudara? Ketika saya memberdayakan
talenta saya dalam hal menulis, ya karena saya punya kecerdasan bahasa, maka orang lain diberkati. Saya membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Saya membahagiakan orang lain, betul? Ya, saya menyelamatkan kehidupan orang lain. Ya kan, saya membangkitkan iman orang lain melalui tulisan-tulisan saya. Saudara, kita juga diberkati sekali kita mengenal Tuhan hari ini, kita mengasihi Tuhan hari ini oleh karena ada para penulis-penulis Alkitab. Betul ya? Mereka menulis Alkitab karena mereka diberi kecerdasan oleh Tuhan dalam kecerdasan bahasa. Mereka bisa menulis dengan baik dan kita dapat membaca firman yang diilhamkan Tuhan melalui mereka. Nah, jadi saudaraku, ketika kita memberdayakan talenta kita, saudara, maka saudaraku yang kasih, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang membesarkan kerajaan Tuhan kita. Kita sedang apa saudara? Menyatakan apa yang sungguh amat baik di bumi melalui semua talenta yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, jadi sebetulnya ketika kita saudara memberdayakan talenta itu, tujuannya bukanlah untuk kita semata-mata. Tapi talenta itu untuk memberkati orang lain. Talenta itu untuk membangun. Talenta itu bermanfaat bagi orang lain. Dan itu berarti saudara, tujuan daripada kita memberikan talenta itu adalah ya untuk misi kerajaan Tuhan kita. Amin. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bagaimana kita menghadirkan semua yang sungguh amat baik di sorga itu terjadi di bumi? Ya bisa melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara punya talenta nulis lagu di musik ya, vokal yang baik, saudara nyanyi, saudara nulis lagu. Orang lain diberkati dengan lagu yang Anda ciptakan. Orang lain bisa disembuhkan dengan lagu yang Anda ciptakan. Tadinya seseorang putus asa, tapi kemudian ketika nyanyi lagu ciptaan Anda yang memberi pengharapan, janji-janji Tuhan, dia menjadi semangat lagi, jadi kuat lagi saudara. Wah, tadinya mau bunuh diri, gak jadi bunuh diri. Gara-gara dengar lagu ciptaan Anda misalnya. Nah, jadi saudaraku, mari yuk kita mau memberdayakan talenta-talenta kita. Seperti Ishak ya. Dia memberdayakan talentanya di bidang pertanian. Dan luar biasa, dicatat di Alkitab Kejadian pasal 26, bahwa Ishak mengalami kemakmuran. Dan dia punya pengaruh. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia punya kesaksian yang biasa saya sebut KPK ya, kemakmuran, pengaruh dan kesaksian. Ya jadi ketika kita ini memberdayakan talenta-talenta kita, bisa juga kita ngalamin kemakmuran, bisa juga ya. Bukan itu sih yang kita kejar, tapi itu bisa terjadi akibat daripada kita memberdayakan atau menjalankan talenta kita ya kan. Dan kita punya pengaruh ya, kita punya pengaruh, juga kita punya kesaksian-kesaksian yang baik bagi orang lain oleh karena kita menjadi berkat buat mereka dengan talenta-talenta kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita bersemangat untuk terus menjalankan talenta-talenta kita. Anda bayangkan gak ya kalau orang ya tidak memberdayakan talentanya, apa jadinya kehidupan kita? Apa jadinya saudaraku kehidupan kita hari ini ketika gak ada mobil misalnya. Ada mobil karena ada orang yang memberdayakan talentanya di bidang otomotif ya. Anda bisa bayangkan kalau kita gak punya pesawat hari ini. Ya, saya baru saja setelah pandemi ini saya gak kemana-mana dengan pesawat. Baru saja kemarin ke Kupang ya setelah 5 bulan. Anda bayangkan gak ya kalau gak ada pesawat, maka kita tidak bisa melakukan perjalanan-perjalanan dalam waktu yang singkat ke berbagai tempat di belahan bumi ini, bukan? Jadi kita bersyukur untuk Wright bersaudara yang menemukan pesawat terbang, iya kan? Kita juga bisa menggunakan kacamata hari ini, ya kacamata baca atau minus atau ya kacamata ya. Karena ada orang yang menemukan lensa kacamata yaitu Benjamin Franklin. Kita juga hari ini lebih suka menggunakan kain berbahan jeans. Celana jeans seperti itu adalah rasanya kok semua cocok gitu ya dari kalangan paling bawah sekali.
sampai paling atas, ya, dari desa sampai ke kota. Kita jumpa di mana-mana orang suka menggunakan pakaian berbahan jeans, khususnya celana. Nah, karena ada Levi Strauss dari Jerman yang menemukan bahan celana jeans, ya kan? Lalu saudara kita hari ini menggunakan komputer, dan dunia ini menjadi computerized sekali, karena Konrad Zuse dari Jerman juga menemukan komputer. Jadi kita harus berterima kasih bukan kepada orang-orang yang berjasa ini. Mereka orang-orang yang menaruh perhatian kepada sesuatu karena mereka tahu bahwa talenta itu ada pada mereka. Mereka tahu ada kebutuhan, ada masalah, mereka ingin berikan solusi. Gimana caranya? Yaitu dengan explore talenta yang ada pada mereka. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali ketika kita mengembangkan talenta kita berdayakan talenta kita, maka kita dapat mengubah sesuatu, kita dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. Oke. Nah, saya mau cerita mengenai Thomas Alva Edison. Setiap kita sudah pernah dengar nama ini ya, sangat famous, sangat terkenal sekali. Thomas Alva Edison ini memberi kontribusi besar bagi dunia atas penemuan apa? Lampu pijar, ya, oke. Sebelum menemukan lampu pijar ini sebetulnya Thomas Alva Edison juga sudah menemukan beberapa produk, misalnya generator listrik, perekam suara maupun film. Dan sampai akhir hidupnya tercatat di Amerika saja dia memegang hak paten atas 1093 hak paten. Dan untuk di seluruh dunia dia memegang 2.332 hak paten. Berarti ini orang ya sangat cerdas, sangat jenius. Ya, kita sebut ini kelompok 5 talenta atau orang yang punya talenta 5 talenta, oke? Alva Edison ini anak bungsu dari 7 bersaudara. Pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Matthews Elliot. Nah, Edison ini hanya sekolahnya beberapa saat secara formal ya, karena dia dianggap tidak berbakat, dia lambat di dalam proses belajar karena sebetulnya dia punya masalah di pendengarannya. Jadi akhirnya ya dia dikeluarkan dari sekolah dan dia belajar otodidak. Ya, dia diajari ibunya melalui School of Natural Philosophy di usia 11 tahun. Kemudian Edison itu memilih belajar secara otodidak. Untuk memenuhi rasa keinginan tahuannya, memang dia ini orang yang sangat ingin tahu banyak hal dan dia ingin belajar banyak hal. Ya, dia ingin temukan banyak hal. Ini memang salah satu karakter yang kuat di dalam diri si Thomas Alva Edison. Ketika ayahnya harus kehilangan pekerjaan, maka Thomas Alva Edison terpaksa harus menjadi penjual koran di usia 12 tahun ya. Ketekunan belajar dan berlatih daripada seorang Thomas Alva Edison ini menjadikan dia menjadi salah satu penemu terbesar yang dijuluki sebagai techpreneur, jadi pengusaha di bidang teknologi atau wirausaha di bidang teknologi. Hak-hak patennya banyak sekali yang dia sudah pegang. Ya, Edison ini bukannya tidak pernah gagal, seringkali gagal. Bahkan konon untuk mengembangkan lampu pijar itu untuk menjadi lebih maksimal, maka dia pernah melakukan ribuan kali usaha. Dan kabarnya dia gagal 10.083 kali. 10.083 kali. Wow. Edison pernah memprotes sebuah surat kabar gara-gara judulnya. Surat kabar tersebut menulis begini. Setelah 9.955 kali gagal, Edison menemukan bola lampu pijar. Sebagai berita utama dari sebuah surat kabar, kemudian Edison mengoreksi. Edison tidak setuju dengan judul berita itu. Dia minta judul berita itu diganti.
Keesokan harinya atas permintaan Edison, surat kabar itu mengganti judul berita utamanya menjadi setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, Edison akhirnya berhasil menemukan lampu yang menyala. Oke. Kalau saja dia sudah menyerah di awal, pada beberapa kali percobaan, ya bisa saja kita masih bisa menikmati lampu pijar hari ini. Tapi bukan Thomas Alva Edison, mungkin karya orang lain. Tapi yang pasti bahwa seorang Thomas Alva Edison begitu gigih, tekun, ya ulet, fokus, disiplin untuk mewujudkan hasrat hatinya, mewujudkan impiannya, untuk mewujudkan produk impiannya. Ya, jadi saudara, talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita itu tidak otomatis, ya, tiba-tiba jadi sesuatu begitu. Kita harus explore, kita harus wujudkan semua itu, ya, melalui proses belajar, proses berlatih yang berulang-ulang, bahkan siap untuk gagal berulang-ulang. Jadi kita berterima kasih dan berhutang budi kepada begitu banyak orang yang telah memberdayakan talenta mereka. Maka kita dapat menjalani kehidupan ini dengan begitu baik, betul? Karena mereka, bukan? Ya, jadi kalau dibalik kepada diri kita, ketika kita memberdayakan talenta kita, maka juga membuat orang lain berterima kasih loh. Karena kita berkontribusi untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Kita jadi berkat buat orang lain, ya. Oke, kita bisa sebut orang-orang seperti ini adalah hero, pahlawan, bukan? Kita bisa sebut mereka sebagai history maker, pembuat sejarah. Kita sebut mereka sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena juga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang apa? Memberi. Mereka memberi apa? Memberi knowledge mereka, memberi skill mereka, memberikan talent mereka yang ada pada mereka itu kepada kita. Maka mereka disebut orang yang berbahagia. Mereka juga bisa disebut orang yang sukses. Seperti yang dikatakan oleh Richard M. DeVos. Sukses adalah keberhasilan yang Anda capai dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Jadi kalau kita mau sukses, salah satu cara efektif untuk kita sukses adalah lihat ke dalam diri Anda, temukan di situ ada talenta-talenta. Explore itu, kembangkan itu, berdayakan itu. Maka Anda bakal apa? Sukses. Oke, so kini giliran kita. Tadi saya sebut beberapa nama ya sebagai penemu, ya. Tapi bayangkanlah bahwa orang lain menyebut nama Anda juga. Karena Anda telah menjalankan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Mari kita miliki mentalitas hamba 2 talenta dan hamba 5 talenta. Bukan sebaliknya, mentalitas hamba 1 talenta itu mentalitas yang BEJ, blame, excuse, justify, ya, juga suka menuntut, bersungut-sungut atau berasumsi negatif. Nah, saya sudah bahas 2 penyakit mentalitas hamba 1 talenta ini. Hari ini saya tambahkan lagi beberapa ciri mentalitas yang buruk dari hamba 1 talenta. Saya ajak saudara untuk bersama saya membaca Matius 24, maksud saya Matius 25 ayat 24. Dan ayat yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi.
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saya tambahkan hari ini 2 mentalitas buruk, yaitu pemberontak. Ini yang pertama, saudara. Jelas sekali bahwa orang yang menerima 1 talenta ini adalah seorang pemberontak. Ya kan? Efesus 5 ayat 1 berkata, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan mau kita jadi penurut-penurutnya. Maka saudara, bahwa ketika saudara kita taat, ganjaran dari ketaatan itu adalah berkat. Sebaliknya, ganjaran dari ketidaktaatan atau akibat dari pemberontakan itu adalah kutuk. Jadi ketika kita itu berontak, maka kita sedang mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Nabi Samuel pernah menyatakan dengan tegas kepada Raja Saul, akibat dari ketidaktaatan Raja Saul, Nabi Samuel bilang Tuhan lebih berkenan kepada sikap dengar-dengaran kepada dia atau sikap taat kepada dia. Lebih dari sekedar memberikan korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, kita bisa saja berikan apapun korban-korban kepada Tuhan. Tapi kalau kita lakukan itu bukan dengan sikap ketaatan, dengar-dengaran sama Tuhan, tapi kecenderungan kita adalah berontak. Kita nggak jadi penurut-penurut Allah. Saya beritahu itu melukai hati Tuhan. Itu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, beberapa ciri pemberontakan seperti ini. Sikap semau gue. Suka-suka aku dong. Ya, ini ada orang model begini memang, ya kan? Suka melanggar aturan, ya. Udah dibuat begini, nggak ikut. Maunya sendiri, saudara, ya. Nggak bisa diatur, ya. Tidak tertib hidupnya, tidak disiplin. Nah, tahukah saudara bahwa talenta-talenta itu akan menjadi talenta-talenta yang biasa atau tidak menjadi maksimal kalau kita ini tidak mengembangkan talenta itu dengan disiplin untuk belajar, berlatih, mencoba lagi dan lagi. Iya. Thomas Alva Edison terlahir dengan 5 talenta menurut saya. Tetapi saya mau beritahu bahwa dia tidak secara otomatis memunculkan talenta-talenta itu tanpa belajar, tanpa berlatih, tanpa dia dengan sengaja mendisiplinkan dirinya untuk memberdayakan talenta-talenta itu. Orang-orang yang suka memberontak adalah orang yang suka sulit diatur atau ikut aturan. Ya. Nah, atau orang-orang yang sulit untuk mendisiplin dirinya. Kalau kita mau menjadi hebat, ada teorinya berkata begini, 10.000 kali jam latihan, itu akan menjadi talenta kelas dunia. Jadi talenta kita akan menjadi lebih hebat lagi, lebih berbobot lagi, lebih maksimal lagi. Kalau itu saudara dipelajari terus, dilatih terus, maka pasti akan berkembang menjadi sebuah talenta yang hebat. Nah, ini memerlukan apa? Memerlukan manajemen. Manajemen waktu misalnya. Kalau Anda mau jadi olahragawan karena talentamu di bidang sport, kinestetik, atlet, wah itu memerlukan saudara-saudara sejumlah aturan yang perlu Anda ikuti. Sejumlah disiplin, tata tertib yang Anda perlu ikuti. Tapi kalau Anda berjiwa berontak, nggak mau ikut aturan, ya nggak bakal jadi orang hebat di bidang atlet. Ya, K-pop yang terkenal ya, khususnya buat anak remaja gandrungi sekali K-pop, Korean pop. Itu dengernya mereka itu berlatih ya, sehari kurang lebih 6 jam. Sehari loh. Nah bayangkan kalau mereka berjiwa berontak. Mereka gak mau ikut aturan manajernya. Mereka suka-sukanya, semau gue. Gak bakal jadi orang hebat. Iya kan? Ya. Oke, saya harap saudara mengerti prinsip ini.
Jadi saudara-saudara, mari kita belajar untuk ngikut aturan. Yang pertama tentu dengar-dengaran sama Tuhan, menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Ya, yang kedua tentu kita bicara mengenai kita perlu ikut aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang yang berlaku. Ya, salah satu misalnya sekarang tuh protokol kesehatan COVID-19. Jangan suka-suka kita dong. Kita juga belajar ikut aturan, disiplin. Protokol kesehatannya kita ikuti dengan baik. Maka datangkan berkat buat kita juga orang lain, betul nggak? Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita punya kecenderungan berontak, itu artinya kita nggak mau ikut aturannya, kita juga ya semau kita nggak ikut disiplin-disiplinnya, nggak mau di-manage, nggak mau diatur, nggak mau dikelola, maka kita juga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang hebat dari hidup kita. Ya. Ulangan 28 jelas berkata ayat 1-2, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan, segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebaliknya kalau kita berjiwa pemberontak, maka segala kutuk ini akan datang kepada kita. Ya, sudah bisa baca di Ulangan 28 itu, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, taat gak berjiwa pemberontak, Ulangan 28 ayat 1-14, 14 ayat. Tapi kalau kita berjiwa pemberontak, kita gak dengar-dengaran sama Tuhan, akan mendatangkan kutuk. Saya coba lihat ayatnya, saya terkejut, ternyata saudara bicara mengenai daftar kutuk, itu ada jumlah ayatnya saja ada 31 ayat. Sedangkan untuk berkat jumlah ayatnya hanya 14 loh. Kutuknya lebih banyak. Kalau kita itu enggak taat, saudara. Jadi mari kita memilih menjadi penurut-penurut Tuhan. Amin. Ya gampang diatur, ditata sama Tuhan. Ya kan? Ikut aja maunya Tuhan. Dengar-dengaran. Asik. Hidupmu diberkati, bahagia saudara dan berdampak. Amin. Berbuah. Puji Tuhan. So mari kita jadilah penurut-penurut Bapa. Keluarkan semua talenta dari lubang persembunyian Anda. Munculkan, kembangkan dan berdayakan. Terus belajar dan berlatih. Learning by doing, belajar dari kegagalan. Coba lagi, lagi dan lagi. Seperti Thomas Alva Edison. Ajak kita baca ayat yang ke-27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku akan menerimanya serta dengan bunganya. Nah, ciri yang kedua dari penyakit nih orang satu talenta ini, saudaraku, mentalitas yang buruk dari satu talenta ini adalah kikir. Dia tidak suka memberi, dia tidak suka berkorban, dia tidak rela rugi, dia punya mentalitas silintah. Dikatakan Amsal 30 ayat 15, Silintah punya anak, beberapa anak, nama anaknya untukku, nama yang berikut untukku juga, saudaraku ya. Jadi ini orang yang memang benar-benar untukku, egois banget, self-center, hanya bagiku untukku, gak peduli dengan orang lain gitu ya. Saudara, orang yang berdayakan talenta itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia memberi, dia berbagi. Hanya orang yang murah hati yang mau berbagi yang akan berdayakan talenta. Ya, tapi sebaliknya. Ciri daripada hamba satu talenta tadi atau mentalitas satu talenta tadi adalah apa? Kikir, gak mau berbagi. Ini satu rahasia penting. Kalau saudara mau talenta mau berkembang, rahasianya ini suka berbagi, saudara. Ya, suka berbagi. Ketika saudara suka berbagi, maka akan ditambahkan. Itu hukumnya kan? Akan ditambahkan. Orang yang memberikan talenta adalah orang yang murah hati. Dan Alkitab berkata berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang berdayakan talenta itu hidup berkelimpahan. Seperti tadi ayatnya dikatakan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Jadi kalau saudara itu memberdayakan talentamu, menjalankan talentamu, saudara berkelimpahan.
Haleluya. Jadi tidak ada alasan buat kita hari ini untuk tidak berdayakan talenta kita. Yuk kita berdayakan talenta kita. Ya, jika Anda merasa hanya punya satu talenta, Anda tetap punya peluang yang sama untuk mendapat profit 100%. Bahkan bisa lebih. 2 talenta menjadi 4, 100% bukan? 5 talenta menjadi apa? 10. Ya, 100% juga. John Franklin Kennedy berkata, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Jadi kalaupun kita hanya punya satu talenta, ingat sebetulnya kita punya peluang yang sama dengan yang 2 dan yang 5 karena sama-sama bisa menjadi 100% profitnya. Haleluya, puji Tuhan. Doa saya, setiap saudara memberdayakan setiap bakat, karunia, kecerdasan, sesederhana apapun itu, mulai hari ini, bukan nanti, bukan yang lain, tapi Anda yang memberdayakannya. Katakan amin. Apapun keterbatasan Anda, tidak menjadi alasan bahwa Anda tidak dapat memberdayakan talenta Anda. Banyak seniman, ilmuwan, penemu memiliki cacat-cacat tertentu secara fisik. Namun mereka punya tekad dan gigih untuk memberdayakan talenta mereka. Sehingga mereka dapat mengatasi berbagai keterbatasan dan tantangan. You are the champion, you are the one. God bless you. Jemaat terkasih, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Yes Lord. Kami sungguh menyadari betapa besarnya anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan anugerah. Jesus. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. I can see your love. I can see the love in your eyes. I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadamu, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh dan darah untuk mengingat kematian-Mu bagiku, untuk memberitakan kematian sampai Engkau datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see your love. Katakan, Yesus terima kasih buat tubuhmu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Aku telah ditebus dengan sempurna. Kau berkata sudah selesai. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora
can see the love Imani ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Imani kesembuhan bagi tubuhmu. Imani kekuatan yang baru. Terobosan terjadi. Mujizat penyediaan juga terjadi atas hidupmu. Dia sudah menebus dengan sempurna di atas kayu salib. Haleluya. Thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasnya bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Katakan amin. Dengan iman, makanlah, minumlah. Haleluya. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Hora papa pasyanda. Shikara papa syakara. Jesus. Mari kita bersyukur, Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Oh, we worship you, King of Kings, Lord. Thank you, Jesus. Oh, katakan terima kasih Yesus buat talenta yang kau berikan kepadaku. Di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, aku akan memberdayakan talenta itu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang berjiwa pemberontak. Tapi semuanya menjadi penurut Allah yang kekasih. Ya, semuanya belajar taat, dengar-dengaran sama suara Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Maka firman-Mu berkata segala berkat ini. Oh, thank you Jesus. Akan datang kepadamu. Father. Kami juga mau berjiwa murah hati ya Tuhan. Kami mau punya jiwa berbagi ya Tuhan. Suka berbagi. Thank you Father, thank you Jesus. Kami mau berdayakan setiap talenta, sesederhana apapun. Di dalam keterbatasan, bahkan berbagai tantangan yang kami hadapi. Kami mau terus tekun belajar, berlatih, memberdayakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami. Sekalipun gagal, kami mau coba lagi, bangun lagi, lakukan lagi. Sampai berhasil, sampai jadi, sampai berbuah. Dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Membuat perbedaan dalam kehidupan, menjadikan semuanya sungguh amat baik. Terima kasih Abah ya Bapa. Yang lemah jadilah kuat. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan mendeklarasikan persembahan kita ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan.
Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama dan kita satukan hati kita dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu pada saat ini. Dan setiap deklarasi yang telah kami sampaikan kepadamu, Engkau menggenapinya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan melakukannya jauh melebihi daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Bram Seindun. Tuhan, ajar kami untuk memperluas, memperbesar, dan juga menjaga kepercayaan atas talenta yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami kembang biakan, untuk kami usahakan, untuk kami lipat gandakan. Sekalipun kami harus tertatih-tatih, bahkan mengalami begitu banyak hambatan untuk melipat gandakan talenta yang Kau berikan kepada kami. Beri kami ke hati yang taat, hati yang disiplin terhadap firman kebenaran dan tuntunan-Mu. Beri kami hati yang sabar, hati yang ulet, hati yang tabah di dalam melipat gandakan talenta yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Bapak, kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Bram Seindun di dalam tugas pelayanannya di Kupang, di Soe, bahkan di kota wisata. Tuhan, Kau berkati tugas penggembalaannya. Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pewahyuan, Engkau tambahkan juga begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang begitu melimpah sehingga Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi jemaat-Mu untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati Tuhan penghidupannya, kesehatannya, dan Kau tutup bungkus dengan darah-Mu dimanapun yang Kau utus untuk melayani dengan kekuatan yang daripada-Mu. Berkati juga untuk keluarganya Bapak, buat istrinya, buat anak-anaknya. Mereka senantiasa ada dalam perlindungan dan proteksi Allah yang Maha Tinggi. Di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil dan berdampak bagi keluarga, bagi gereja dan bagi lingkungan. Kami berdoa Tuhan, buat gembala, penatua, diaken dan seluruh pekerja yang ada di gereja ini Tuhan. Baik di Kupang, baik di Soe maupun di kota wisata. Beri kami semua kesatuan hati, kemampuan dan kekuatan untuk melayani Engkau sesuai dengan tuntunan-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga, penghidupan, pekerjaan, bahkan di setiap aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan, Kau membuat mereka berhasil dan mencukupkan semua kebutuhan keperluan mereka. Dan Engkau menopang dan memampukan mereka menjadi soko guru bagi gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Gembala Rasuli kami, Bapak Yonatan Wiryo Hadi beserta tim elder yang ada di BSD Tuhan. Kau memberkati mereka dengan kesatuan hati, memberi mereka kekuatan yang baru, pewahyuan dan hikmat yang selalu baru untuk membangun tubuh Kristus, gereja dan seluruh cabang-cabang Tuhan di dalam satu kesatuan yang unity di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Dari barat ke timur, utara ke selatan. Hari ini kami berseru kepadamu dari tempat ini. Berkati dan curahkan kepada bangsa kami kebebasan daripada COVID-19. Kesembuhan bagi para
setiap pasien yang terinfeksi atau tertular COVID-19 disembuhkan dengan luar biasa. Bahkan yang disembuhkan jauh lebih besar daripada yang terinfeksi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ajaib bagi bangsa kami saat ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Kesatuan hati di dalam membuat kebijakan, di dalam membuat keputusan-keputusan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Berkati Bapa seluruh para medis, mulai dari dokter, perawat, tenaga kebersihan, bahkan relawan-relawan COVID Tuhan yang mendedikasikan diri mereka untuk bertugas dalam menangani seluruh pasien COVID-19 Tuhan. Beri mereka perlindungan, berikan mereka kekuatan agar mereka senantiasa melakukan tugas mereka dengan rendah hati dan dengan hati yang tulus dan murni. Kami berdoa buat seluruh aparat TNI, Polri dan penegak hukum. Begitu juga Tuhan mereka di dalam menjalankan tugas mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kerendahan hati dan hikmat dari Padamu Tuhan. Sehingga mereka melakukan tugas keamanan di negeri ini dengan penuh takut akan Engkau. Kami berdoa Bapa dan memberkati Tuhan pada saat ini. Agar oleh kemurahan dan berkat kebaikan-Mu memulihkan keadaan negeri kami. Oh Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa ini. Bebaskan negeri kami dari resesi. Pulihkan semua sektor-sektor bisnis dan usaha. Bahkan setiap usaha retail di negeri ini Tuhan mengalami kebangkitan. Dan berkatilah ya Tuhan seluruh bangsa ini, seluruh penduduk negeri ini Tuhan. Dengan ketaatan, dengan kepatuhan yang luar biasa untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan dan diamanatkan oleh pemerintah untuk membatasi penularan COVID-19 ini Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan negara kami Indonesia menjadi negara yang dikasihi oleh Tuhan. Negara yang dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu kami sampaikan doa kami dan permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saya ajak semua jemaat bangkit berdiri. Saudara, kita udah gak sabaran ya untuk pengen ibadah tatap muka. Tapi untuk saat ini masih secara online, secara virtual. Karena memang kondisinya sepertinya belum kondusif ya. Setiap hari ada pertambahan rata-rata 4.000 orang yang terjangkiti virus COVID-19. So menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia yang juga memikirkan kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, dan kesehatan bersama. Maka kita memilih untuk sementara belum dulu melakukan ibadah secara tatap muka fisik atau secara offline ya. Mari kita tetap doakan Indonesia kita supaya bebas daripada virus ini ya. Pemerintah diberi hikmat, kekuatan, cara efektif untuk mengatasi, dan masyarakat Indonesia juga belajar disiplin mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dan khusus setiap jemaat ya kita disiplin untuk soal yang satu itu. Anda sehat, keluargamu sehat, Indonesia sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar anugerah-Mu, angkat kedua tangan. Angkat kedua tanganmu, katakan besar anugerah-Mu. Yes.
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Alami perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Alami pemeliharaan Tuhan. Alami penyediaan Tuhan. Alami penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput kita, gerejanya. Bahkan bersama Yesus selama-lamanya dalam kemuliaan. Terimalah semua berkat ini bagi hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaan pelayananmu, semua aspek kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.